Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sampai kami dapat beribadah kembali pada hari ini Tuhan. Selama seminggu ini Engkau telah menyertai kami, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan menyiapkan diri kami untuk beribadah, memuliakan, memuji nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, amin. Selamat sore, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang baik, karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Mari saya mengundang teman-teman sekalian untuk menari, bersorak, memuji nama Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Here we go. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Roh-Mu hadir di sini. Puji Tuhan, masih semangat puji Tuhan. Mari kita masyurkan dan masmurkan nama Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan nari, semua tepuk tangan, sorak-sorai memuji, amin, puji nama Tuhan. Pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, amin. Segala kemuliaan dan pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita dan mendengarkan firman, mari kita nyanyikan sebuah pujian Simfoni Kasih-Mu. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu Tuhan, karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya saksimu sepanjang hidupku. Kita pujikan lagi lagu ini, kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang
cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kasih-Mu indah dan nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau telah menolong kami, menyayangi kami, melindungi kami dari segala hal. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Amin. Sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Simfoni yang indah, oh Tuhan, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Ya Tuhan, sebelum kami mulai mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau mau sertai kami agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Sertai kami, beri kami telinga yang mampu mendengar, hati yang mau membuka, dan mata yang mau melihat Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dapat menangkap semua firman yang akan dijelaskan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dan tangan pengasihan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Shalom Sobat DK sekalian, selamat sore. Ya, kita bersyukur ya pada sore hari ini kembali kita bisa diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah kaum muda. Dimana sekalipun pada saat ini kita juga masih dalam kondisi online ya, tapi tenang saja sebentar lagi kita akan juga mengadakan ibadah secara onsite. Ya, ada sesuatu yang spesial ini pada sore hari ini, di mana pada sore hari ini kita akan memasuki di subtema yang baru lagi. Ya, merupakan subtema dari tema intimacy di tahun 2021 ini. Kita memasuki di subtema yang terakhir. Ya, sebelum kita meneruskan seperti apa ini temanya. Ya, kita akan coba flashback terlebih dahulu ya. Bisa dibantu dengan PowerPoint-nya. Jadi di mana di awal tahun ini kita sudah sama-sama belajar untuk menyelesaikan masa lalu kita, dan juga kita sudah menyelesaikan setiap persoalan masa lalu hidup kita yang mungkin buruk di hadapan Tuhan. Kita sudah menyelesaikannya, dan juga kita mengenal sebuah pribadi, seorang pribadi, yaitu pribadi Kristus, di mana kita mulai pendekatan dengan Kristus Tuhan gitu ya, istilahnya PDKT, dan juga kita mengalami bermacam suka, duka, pengalaman-pengalaman bersama Kristus. Dan saat ini kita berada di subtema yang baru dengan subtemanya yang berjudul Christ in Me. Ya, di mana pada subtema ini kita akan membahas seperti apa sih keintiman dalam suatu pernikahan.
Wah, tentu ini bagi Sobat ETK sekalian mungkin dirasa, waduh Kak, saya loh masih single, masih kecil kayak gini kok sudah membicarakan tentang pernikahan. Ya, tapi tidak apa, kita terima terlebih dahulu ya, karena kita yakin bahwa segala sesuatu kalau kita simpan dalam hati, suatu saat akan berguna. Ya, untuk pernikahan di sini kita akan ada beberapa poin, ya ada beberapa komponen dalam suatu pernikahan yang akan dibahas dalam subtema ini. Dan itu akan dibahas pada minggu-minggu mendatang. Tetapi khusus pada minggu pertama ini di subtema Christ in Me, kita akan membahas salah satu komponennya. Ya, berbicara dengan suatu keintiman, dengan tema keintiman, itu kita tidak dapat melepaskan dengan satu hal. Ya, salah satunya yaitu kasih. Ya, karena itu seperti judul pada ibadah pada sore hari ini ya, Love is You. Ya, jadi kita akan membahas mengenai kasih. Seperti kita ketahui bersama, tentu mayoritas kita sudah tahu ya Sobat ETK, bahwa ada bermacam-macam kasih. Ada kasih storge, ada kasih phileo, kasih eros, dan juga ada kasih agape. Nah, simpelnya gimana? Ada tingkatannya yang lebih sederhana yang mungkin bisa kita pelajari sama-sama. Misalnya seperti ini, contohnya yang pertama, bisa next slide-nya. Ketika kita sedang berkendara, ya kita sedang berkendara, terus kemudian kita dalam suatu perempatan gitu ya, stop-stopan lalu lintas, terus kemudian kita berhenti di lampu merah, kemudian kita melihat ada seorang pengemis yang datang gitu, dan kita merasa iba, kita menaruh kasih. Itu juga sudah merupakan suatu bentuk kasih. Ya bisa dilanjutkan, kita memberikan belas kasihan gitu ya, kita memberikan uang seperti yang kita miliki, sebagian untuknya menyisihkan, itu merupakan suatu bentuk kasih. Tetapi ya hanya sebatas itu saja. Begitu lampu hijau, terus kemudian kita sudah melaju, ya sudah kita melupakan si pengemis itu kan ya. Kita sudah enggak ingat, kita enggak sampai tanya siapa namanya, tinggal di mana, kita enggak sampai seperti itu. Ada lagi jenis kasih yang lain. Nextnya yaitu kasih dengan sesama kita, dengan teman-teman. Ya ini yang istilahnya kasih phileo itu tadi. Di mana kita dalam kasih phileo ini bersama teman-teman memiliki kasih yang tentunya lebih tinggi daripada kasih terhadap pengemis tadi. Jadi bagaimana kita sebagai seorang teman yang baik, ya tentu kita pasti berada di mana teman kita sedang dalam kesusahan atau maupun dalam persoalan, ataupun dia juga dalam masa-masa yang sukacita, kita juga tentu berada bersama-sama dengan dia. Tetapi apakah ini sudah merupakan puncak dari kasih itu? Ternyata bukan, masih belum. Sebagai seorang teman tentu kita masih bisa berpisah satu dengan yang lain hal. Contohnya bisa karena kita sudah tidak bisa bertemu kembali. Mungkin ada teman kita yang sudah akrab gitu ya, ketika kita masih tinggal di rumah lama kita, di kota asal kita, terus kemudian suatu saat kita harus pindah ke luar kota, mungkin karena kita harus studi di sana, di lingkungan yang baru, lah kita meninggalkan teman kita, sahabat kita. Dan kalau saya sih, kelemahannya, saya gampang sekali lost contact dengan seperti itu, dengan teman-teman saya. Ya, jadi bisa juga seperti itu. Ataupun kalau kita merasa tidak cocok lagi dengan teman kita, waduh orang ini kok kayak gini ya, sudahlah daripada kita berkelahi, daripada kita berantem, terus sama-sama gak enak, mending saya menjaga jarak aja. Menjaga jarak bukan berarti memusuhi ya, bisa saja seperti itu. Nah itulah dalam kasih phileo ini, kasih terhadap sesama. Ada juga kasih yang lain, yaitu kasih storge. Ya dilanjutkan, yaitu merupakan kasih yang dalam keluarga kita. Simpelnya kita memiliki kakak atau adik, ya kan saudara kandung kita yang tinggal di rumah. Sudah sama-sama dari kecil, kita bersama-sama, kita rukun, kita bermain bersama, maupun juga kita kadangkala berantem gitu ya, bertengkar satu sama yang lain. Tetapi ada kalanya juga suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Contohnya kalau saya dengan kakak saya termasuk yang raket gitu ya, yang erat karena kami juga
dari sekolah, kemudian antar jemput, semua selalu bareng-bareng terus. Tetapi ketika kita sudah masuk ke jenjang perkuliahan, nah di sini kita sudah berbeda. Kakak saya kuliah di universitas yang lain, saya di tempat yang lain, sudah mulai jarang ketemu. Tetapi itu masih kuliah, masih cukup fleksibel ya untuk jam-jamnya. Berbeda lagi nanti ketika kita sudah bekerja, wah kalau bekerja ini tambah, kita ketemunya waktu itu hanya waktu malam aja gitu, pagi saya sudah berangkat, dia masih belum. Jadi hanya malam saja. Seperti itu, masih bisa berpisah satu dengan yang lain hal. Ataupun juga dengan orang tua kita. Wah, padahal kalau dengan orang tua ya biasanya kita merupakan tentunya sebagai anak, kita memperoleh banyak banget gitu ya, kasih daripada mereka. Tetapi apakah itu merupakan kasih yang kekal, yang puncak? Ternyata masih belum, Sobat DTK. Namanya juga orang tua, mereka otomatis usianya juga terpaut cukup jauh dengan kita. Jadi ada kalanya kita berpisah dengan mereka. Ataupun suatu saat ketika kita sudah memasuki jenjang pernikahan gitu ya, kita sudah membentuk keluarga baru dan mayoritas daripada kita akan berpisah dengan mereka. Kita akan pindah tempat dan juga kita akan memulai keluarga baru. Enggak ikut sama orang tua lagi. Jadi kita masih bisa berpisah. Dan ada jenis kasih lainnya, yaitu kasih terhadap pasangan kita atau istilahnya kasih eros. Nah, seperti ilustrasi gambar di sini, ini syukur-syukur ya kalau misalnya dengan pasangan kita bisa sampai masuk ke jenjang pernikahan. Ya, kalau pernikahan itu berarti sudah anggapannya kita sudah berjanji gitu ya, sehidup semati. Syukur-syukur kalau tujuannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita ketika dalam berpacaran terus kemudian menemukan ketidakcocokan, wah ini bahkan bisa melebihi orang asing gitu ya. Bahkan kita istilahnya kalau dulu ya sudah kita berteman aja. Tetapi berdasarkan pengalaman saya ketika melihat teman-teman seperti itu, faktanya justru menjadi orang asing daripada berteman gitu ya, menjadi seorang teman. Kebanyakan mereka ketika berpisah hasilnya justru menjadi orang asing dan enggak mau berhubungan sama sekali. Ya itulah contoh-contohnya. Tetapi ada satu kasih yang merupakan kekal, yang mana merangkum dari semuanya ini. Yaitu yang akan kita bahas pada sore malam hari ini, yaitu tentang kasih agape. Kasih agape ini merupakan kasih yang dari Allah kepada kita. Dan uniknya Sobat DTK, kita coba akan membaca ya dari Efesus 5 ayat yang ke-32. Di sini Allah mengumpamakan kasih agape itu terhadap ada suatu hubungan yang spesial, yang padahal itu berada di posisi levelnya manusia. Hubungan seperti apa itu? Ya, mari kita baca sama-sama di Efesus 5 ayat yang ke-32. Oke. Ya, saya bacakan aja ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, jadi di sini Allah merumpamakan hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan antara suami dan istri. Jadi hubungan dalam suatu pernikahan. Ya, ini jadi menandakan bahwa Allah tidak bermain-main dengan istilahnya pernikahan. Nah, saat ini kita akan membahas lebih lanjut. Ya, slide-nya bisa minta tolong dilanjutkan. Ya, ada beberapa definisi. Seperti apa sih kasih agape ini? Di sini saya menemukan ada 5 poin yang bisa saya rangkum ya. Dan juga ini enggak paten seperti ini, tetapi juga bisa kalau mungkin Sobat DTK menemukan dari khotbah pendeta lain, ya bisa ditambahkan. Tetapi di sini yang ingin saya sharingkan, saya menemukan
dapat menyimpulkan 5 definisi dari kasih agape ini. Kasih yang berbeda dengan kasih lainnya. Di poin yang pertama ini kita dapat melihat bahwa kasih agape merupakan kasih yang saling merendahkan diri. Nah, dari poin pertama ini sudah cukup aneh gitu bagi sudut pandang dunia. Karena apalagi di kondisi sekarang ini gitu ya, dunia justru sebaliknya Sobat DTK. Berusaha untuk memacu untuk bersaing gitu ya. Bersaing menonjolkan egonya masing-masing. Loh, aku sudah sampai posisi ini, wah aku bisa bertahan seperti ini. Aku sudah sampai di level ini, kamu gimana? Nah, sudah berusaha menunjukkan bersaing, menonjolkan egonya masing-masing. Tetapi berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan di sini Allah mengajarkan bahwa kita untuk memperoleh kasih agape ini yaitu kita supaya bisa saling merendahkan diri. Saling merendahkan diri berarti menganggap seorang yang lain lebih berharga daripadanya. Kita akan coba baca di 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, terima kasih. Ini poinnya di yang ke B itu ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, di sini kita dapat melihat, dapat menarik kesimpulan ya, bahwa apabila kita tidak mau menganggap seorang lebih berharga daripada diri kita nggak mau merendahkan dari diri kita di hadapan orang lain, maka kita dikatakan di sini lawan katanya yaitu pribadi yang congkak. Congkak berarti yang sombong, yang tinggi hati. Dan di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Nah, ada ayat lain yang mengatakan dalam Lukas 14 ayat 11 di mana bahwa Allah akan merendahkan orang yang congkak di situ. Dan tinggi hati di situ juga merupakan, ada ayat lain yang mengatakan bahwa merupakan sumber dari kehancuran segalanya. Hancuran seperti apa? Ya otomatis yang pertama dalam hubungan kita. Semakin kita menonjolkan ego kita merasa sombong, ya tentu dalam hubungan kita juga pasti tidak akan lancar. Simpelnya, apakah kita mau berteman dengan seorang yang sombong, yang congkak kayak gitu? Kalau saya rasa tentu kita akan berusaha untuk menjauhi ya. Ya kalau misalnya berteman pun ya oke lah sekedar kenalan aja. Tapi kalau sebagai teman dekat, teman karib, tapi dia sangat egois banget, wah tentu saya pesimis ada orang yang mau berteman dengan dia. Ya, jadi intinya seperti itu. Kita juga dapat melihat teladan dari Yesus, bahwa bagaimana dia merupakan pribadi Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatunya, bahkan dunia dalam ciptaannya, dia mau merendahkan diri. Ya kan, dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, ini poin pertama yang bisa kita pelajari dari kasih agape, yaitu kasih di mana yang saling merendahkan diri. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang kedua. Seperti apa sih kasih agape itu? Ya, kasih agape merupakan kasih yang fokus pada pribadi Allah dalam segala aktivitas kita. Maksudnya bagaimana ini? Ya, jadi maksudnya ketika kita melakukan segala aktivitas apapun itu, anggaplah supaya kita tetap berfokus pada Tuhan. Lakukan segala sesuatu ditujukan kepada Tuhan. Nah, ini seringkali berbeda dengan yang apa dunia inginkan, ya kan? Kalau bagi orang-orang di luar sana, tentu mereka menuntut, kamu kok enggak gitu sih ke aku? Nah, jadi menuntut ada suatu tuntutan menjadikan mereka fokus pada kewajiban pasangannya. Kenapa kamu enggak seperti itu, enggak seperti ini? Ya, itulah yang apa yang dunia lakukan seringkali. Tetapi di sini yang saya bisa pelajari bersama bahwa kasih agape itu fokusnya kepada Allah. Jadi istilahnya kalau mungkin Sobat DTK beberapa kali
sempat disinggung ya dalam ibadah-ibadah sebelumnya, ada tagline yang berjudul What Would Jesus Do? Apa yang Yesus lakukan kalau berada di posisinya kita ya, seperti itu intinya. Kita akan coba baca di Efesus yang ke-6. Efesus 6 ayat yang ke-1. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Salah. Di Efesus 5 ayat yang ke-22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lanjutkan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya teringat pada suatu khotbah yang dulu ketika pada waktu itu Ivan Budiono menyampaikan di sini membahas mengenai ayat ini. Ya, inilah merupakan ayat kunci yang seringkali menjadi senjata bagi para suami dan bagi para istri. Ya, bagaimana para suami menuntut istrinya supaya tunduk kepadanya dan para istri menuntut agar suami mengasihi dirinya. Nah, padahal di sini jelas-jelas dikatakan memiliki suatu tujuan yang khusus. Sebagaimana tadi saya singgung di poin kedua ini, kasih agape fokusnya kepada Allah. Ya, jadi jangan fokus pada kewajiban pasangan kita, tetapi fokuslah pada apa yang kewajiban kita masing-masing. Contohnya kalau kita lihat di sini, semuanya itu mengarah kepada Tuhan. Nih, contohnya tadi yang waktu ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya kan? Jadi fokusnya ada kepada Tuhan. Demikian juga untuk yang suami di ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, jadi kita di sini posisinya baik di posisi suami maupun di posisi istri, kita memiliki kewajiban sama-sama dan marilah kita sama-sama fokus pada kewajiban kita ini kepada Tuhan. Nah, mungkin Sobat DTK ada yang mengatakan, ya itu kan buat papa mama saya gitu ya, bagi para suami dan bagi para istri. Nah, bagaimana dengan saya ini yang masih anak, yang masih single, yang masih kecil seperti ini? Apakah kita nanti merefleksikan kasih ini pada saat kita menikah nanti? Oh ternyata enggak. Tadi yang sudah sempat kecolongannya sudah dibaca terlebih dahulu di Efesus 6 ayat yang 1. Di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, jadi baik di posisi anak-anak pun, di sini kita juga dituntun untuk mengasihi orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi sudah masing-masing di posisi suami, di posisi istri maupun di posisi anak, kita sama-sama memiliki tujuan yang jelas, yaitu kepada Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat seperti apa teladan dari Yesus yang sudah Yesus lakukan. Apakah demikian? Dan ternyata iya juga. Kita dapat flashback bagaimana kisah Yesus ya ketika berada di dunia ini, dia sebenarnya memiliki kuasa sebagai Allah, ya kan? Dia bisa mengadakan mujizat apapun itu. Tetapi coba kita lihat di saat dia menjelang kematiannya, ketika dia di Taman Getsemani, di mana secara manusia tentu dia merasa sangat ketakutan menghadapi maut itu. Apa yang dia lakukan? Dia justru menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Apakah dia tidak mampu untuk menjauhkan salib tersebut? Saya yakin mampu.
Tetapi tidak ya, dia tidak melakukannya. Karena dia lebih fokus pada apa yang Bapa inginkan dia lakukan di dunia ini. Yaitu poin yang kedua, kasih agape merupakan kasih yang fokus pada pribadi Allah dalam segala aktivitas kita. Kita lanjut poin yang ketiga. Seperti apakah kasih agape itu? Kasih agape merupakan kasih yang saling melengkapi. Ya, di sini bagaimana kalau berbeda ya dengan dunia yang justru sebaliknya. Kalau bisa kita segera menemukan apa sih kekurangan teman kita, kemudian kita segera viralkan, wah jadi terkenal seperti itu. Ya, seringkali itu yang seringkali dunia lakukan seperti itu, mencari kekurangan masing-masing, kekurangan orang, kemudian menjatuhkannya supaya egonya dianya yang meningkat, dia yang populer. Ya, tetapi Allah berkehendak lain. Bagi Alkitab di sini mengajarkan kita supaya kita sebagai sesama tubuh Kristus harus saling melengkapi, saling menutupi. Ilustrasinya kalau misalnya ada anggota tubuh yang lemah, kita tentu pasti saling membantu yang lain. Misalnya nih, kalau soal jerawat, nah biasanya nih para gadis-gadis ini care banget gitu kan ya dengan mukanya. Begitu ada jerawat, wah mana ada yang jerawatnya langsung ditunjukkan di close up gitu, kan tentu enggak ya. Sebisa mungkin ditutupi oleh make up supaya enggak kelihatan buruknya, supaya tetap terlihat cantik ya. Seperti itulah. Dan di sini kita dapat melihat bahwa kasih agape itu merupakan kasih yang saling melengkapi dan menutupi kekurangan. Ya, bisa tolong ditampilkan slide-nya. Ya, sebelumnya. Ya, kita dapat melihat itu dari Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, di sini kita dapat melihat ya Sobat DTK, bahwa Allah sekalipun dia merupakan pribadi yang tak terbatas dan tidak ada kekurangan daripadanya, tapi dia mau memperhatikan kita. Ya, jadi bagaimana kita dengan segala kekurangannya, dia enggak kemudian terus, ya kamu manusia penuh kekurangan ini, kemudian kita disisihkan atau gimana. Enggak, justru dia bahkan mengutus Rohnya untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, jadi sungguh luar biasa bahwa kasih agape ini di poin yang ketiga merupakan kasih yang saling melengkapi. Dan hendaknya kita juga dengan sesama kita, dengan teman-teman kita juga saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekarang kita maju ke poin yang keempat, yaitu kasih agape merupakan kasih yang mau berbagi. Ya, di sini ada sebuah ilustrasi. Beberapa hari yang lalu saya membaca suatu kisah. Ada seorang anak muda. Dia ketika sedang makan di suatu resto, dia menjumpai ada seorang kakek nenek. Ya, mereka sedang bergandengan tangan, kemudian memasuki resto itu dan tanpa sengaja duduk di sebelah meja si anak muda ini. Anak muda ini memperhatikan si kakek nenek ini, bagaimana mereka sudah tua gitu ya, tapi mereka masih so sweet banget gitulah, saling mendukung satu sama yang lain. Kemudian mereka duduk berhadapan, si kakek mulai memesan burger, satu kentang, dan satu minuman. Ketika sudah datang pesanannya, si kakek membagi burgernya menjadi 2, kentangnya diparuh sama rata, terus kemudian minumannya diambilkan 2 sedotan untuk si kakek dan si nenek. Si anak muda ini mengamati terus, sampai akhirnya si kakek dia mulai makan burgernya, si nenek tapi hanya melihat saja si kakek ini, dan sesekali dia minum. Kemudian si anak muda ini dia penasaran, dia datang kepada si nenek, "Nek,
mau kentang saya, ini saya bagikan kalau misalnya kurang. Oh enggak, terima kasih nak, saya enggak perlu kok, makasih. Ternyata ditolak. Kemudian si anak muda ini mengamati lagi, si kakek masih kemudian melanjutkan makannya, tapi si nenek tidak menyentuh makannya sama sekali. Nah, si anak muda ini dia penasaran lagi, kenapa nih si neneknya enggak mau. Kemudian dia coba memberanikan diri, dia mendekati si neneknya lagi. Nek maaf, apa mungkin nenek kurang suka dengan makanannya ini? Nenek pesan aja yang lain, enggak apa-apa, nanti saya bayari. Kemudian si neneknya menjawab, oh enggak nak, enggak perlu kok, ini sama kakek aja. Duh, tapi kenapa nek kok tidak dimakan? Neneknya dengan polos menjawab, ya nak, soalnya saya sedang menunggu giliran, gigi palsunya masih dipakai sama si kakek. Ya, jadi sebuah ilustrasi yang sederhana, di mana bahwa disinilah pentingnya sebuah dalam pernikahan, yaitu kita harus saling mau berbagi satu sama yang lain. Ya, demikian juga dalam kasih ini kita melihat ilustrasinya ada di Lukas 10 ayat 30, di situ mengenai perumpamaan tentang seorang Samaria. Nah, ini tentu sebagian kita pasti mengetahui kisah ini, ya kan? Seorang Samaria yang baik hati, yang mana dia menolong seorang yang padahal pada saat itu merupakan musuhnya. Tetapi ada orang imam-imam, ada orang Lewi yang lewat, tetapi mereka tidak menolong orang yang dirampok ini. Justru musuhnya si orang Samaria ini ketika melihat dia mau menolongnya. Ya, bisa kembali ke slide-nya. Ini berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Seringkali dunia kalau berbagi oke lah, bisa berbagi, tetapi ada maksud terselubung. Ya, saya sering senang gitu ya ngeliat video di reels di Instagram gitu, kalau misalnya ada seorang yang mau berbagi gitu ya kepada orang, divideokan, oh ya ternyata di zaman sekarang masih ada orang baik seperti itu. Tetapi ya bukannya negative thinking, tapi kita tidak pernah tahu apa motivasi di balik itu. Syukur-syukur kalau orang tersebut membagikannya dengan maksud, ini loh ada orang yang perlu kita bantu dan untuk menginspirasi yang lainnya untuk mengikuti jejaknya. Tetapi bisa juga kan kalau orang melakukan seperti itu dengan tujuan untuk suatu kesombongan, suatu prestige atau suatu konten, ya demi suatu konten, kasar banget gitu ya. Ya, tapi ada intinya adalah ada maksud-maksud terselubungnya. Nah, itu yang seringkali dunia berikan, berbagi tetapi tidak ikhlas. Nah, berbeda dengan teladan Kristus. Ya, kita dapat melihat tadi di Efesus 5 itu ayat yang pertama dan kedua, bagaimana Kristus mengasihi kita dan dia sampai menyerahkan dirinya. Jadi enggak setengah-setengah ya Sobat DTK, enggak hanya dia melakukan mujizat, oke kamu selamat, enggak. Tetapi Yesus pun sampai menyerahkan dirinya. Kurang berbagi apa coba? Ya kan, sungguh luar biasa. Jadi kita sudah belajar yang pertama tadi, kasih agape merupakan kasih yang saling merendahkan diri. Terus kemudian yang kedua, kasih agape, yaitu kasih yang fokus pada pribadi Allah dalam setiap aktivitas kita. Dan yang ketiga, kasih agape, kasih yang melengkapi. Dan yang keempat ini, kasih agape, kasih yang mau berbagi. Dan sekarang kita masuk di poin yang kelima, seperti apa kasih agape itu, yaitu kasih yang tidak berkesudahan. Ya, ini merupakan kuncinya sih bagi menurut saya ini merupakan suatu kunci yang paling membedakan dengan kasih yang lain. Ya kan, kasih storge kita bisa berbeda dengan yang lainnya. Sekalipun karena dikasih agape ini, sekalipun kita dikecewakan oleh sesama kita, di situ kasih ini menuntut untuk kita tetap saling mengasihinya. Ya, ada suatu kisah yang luar biasa dalam Alkitab ini, yaitu dari kisah seorang nabi yang bernama Hosea. Ya, bagaimana Hosea ini mencerminkan, mengilustrasikan bagaimana Allah mau melawat orang Israel. Dan saat itu digambarkan Hosea disuruh untuk mengawini seorang perempuan sundal,
atau istilahnya pelacur ya. Jadi perempuan yang tidak baik, si Gomer ini. Ya, ketika dia disuruh oleh Allah untuk menikahi si Gomer ini, dan akhirnya mereka dikaruniai anak-anak, tetapi sebaliknya si Gomer ini tidak bertobat. Dan akhirnya kita dapat membacanya ya di kitab Hosea, nanti Sobat DTK bisa membaca kitab itu keseluruhan. Si Gomer ini justru kembali pada kehidupan lamanya. Kehidupan lamanya yang kelam itu sebagai pelacur, hingga akhirnya dia terikat hutang. Dia tidak bisa membayar kepada mucikarinya gitu ya. Dan endingnya dia dijual. Tapi apakah berhenti sampai di sana? Ternyata enggak. Allah melalui Hosea menyuruh untuk Hosea kembali membelinya si Gomer ini. Jadi luar biasa, bukan menikahi lagi ya, tetapi membeli. Bahkan Gomer pun sudah dianggap sebagai suatu barang gitu ya, sampai membeli lagi. Padahal dia statusnya sebagai istrinya si Hosea. Tetapi karena kehidupan lamanya itu, dia dijual dan Hosea kembali membelinya untuk menjadi istrinya. Yaitu suatu kasih yang luar biasa sih. Jadi di mana dikecewakan pun, tetapi kalau kita sudah memiliki kasih agape ini, itu kita tidak akan berkesudahan. Bahkan di situ dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 bisa kita baca, di situ dikatakan bahwa kasih Allah yang begitu tidak berkesudahan. Kita baca saja ya, Ratapan 3 ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Ya, next selanjutnya. Jadi gimana supaya kita bisa memperoleh kasih agape ini? Ya, next slide. Ya. Jadi apakah dengan kita bisa berbuat baik dengan semua orang, atau mungkin kalau kepada Tuhan dengan kita melayani Tuhan siang dan malam, terus mengabdikan diri menjadi full timer atau hamba Tuhan? Apakah seperti itu? Ya bisa saja, tetapi tidak menjamin. Ya, satu hal yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa kasih agape ini itu merupakan kasih yang tidak dapat muncul dengan sendirinya. Jadi berbeda dengan kayak misalnya kasih storge bisa muncul karena kita ya dari kecil kita sudah berada dalam lingkup suatu keluarga, kita sudah mengenal dengan mereka dengan baik, ya seperti itu. Kasih fileo kita bisa dekat, kita bisa kasih fileo itu bisa muncul karena kita memiliki kesamaan dengan sesama kita, dengan teman kita, sehingga kita memiliki ketertarikan gitu ya. Jadi karena menyukai hal yang sama, jadi obrolannya nyambung, jadi kita merasa klop dengan mereka. Ataupun kasih eros yang karena kita tertarik, ya kan, tertarik dengan dia, terus kemudian kita dekat dengan dia, merupakan kasih yang hangat, itu bisa timbul dengan sendirinya. Tetapi kasih agape ini berbeda, karena kasih agape ini hanya diperoleh dari Allah. Jadi gimana caranya kita itu bisa mengasihi dengan kasih agape? Kuncinya adalah satu. Next slide, yaitu kita harus menerima terlebih dahulu kasih daripada Allah. Ya, kita akan membaca di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi demikian Sobat DTK. Jadi kita mungkin bisa saja menjadi seorang pelayan Tuhan yang begitu aktivis gereja gitu ya. Tetapi tanpa kasih agape ini, suatu saat begitu kita kecewa, kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita memiliki kasih agape, sekalipun kita berada dalam suatu himpitan, dalam suatu tantangan, bahkan seperti Stefanus gitu ya, hendak dirajam batu, tetapi dia memiliki kekuatan, dan juga yang dialami oleh rasul-rasul lainnya, mereka memiliki kekuatan untuk tetap mempertahankan imannya, bahkan sampai harus mati. Itu merupakan
bagaimana buktinya mereka sudah memiliki kasih agape yang daripada Tuhan. Ya, jadi ayo mari pada sore malam hari ini kita sama-sama introspeksi diri. Apakah selama ini kita melayani Tuhan ataupun yang belum melayani ya, setidaknya apakah kita sudah merasakan kasih agape yang daripada Tuhan? Ya, karena kuncinya kalau seberapapun kita dikecewakan, kita pasti masih bisa mengasihi. Nah, aplikasinya bagaimana ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, next slide. Mungkin bagi kita yang masih anak-anak gitu ya, atau istilahnya statusnya masih single. Nah, aplikasinya gimana? Kita tetap menghormati orang tua kita dalam segala kelemahan mereka. Belajar mengaplikasikan dengan mencintai mereka apa adanya. Jadi mungkin mereka gak bisa memenuhi semua kebutuhan, semua keinginan kita. Tetapi ya percayalah bahwa mereka yang terbaik dan mereka sudah berusaha semampunya. Karena mereka orang tua yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita yang berada di dunia ini. Atau mungkin sebagian kita merasakan, oh saya lahir di keluarga yang baik-baik saja, setiap kebutuhan saya ya puji Tuhan masih bisa tercukupi. Ya gimana cara mengaplikasikannya? Ya tetap syukuri juga, bersyukur bahwa kita memiliki orang tua yang dalam kondisi demikian. Tetapi jangan lupa untuk tetap mendoakan mereka. Karena kita tidak pernah tahu Sobat DTK, di balik senyuman mereka, di balik hangatnya pelukan mereka, sambutan mereka, di situ mereka juga menyimpan ada suatu tantangan gitu ya, pergumulan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Bagaimana mereka bertanggung jawab untuk melindungi segenap keluarganya ini dari serangan panas si jahat. Ya, karena itu jangan pernah lengah, jangan merasa puas, sombong gitu ya dengan keluarga yang baik-baik saja. Tetap doakan mereka, tetap doakan orang tua kita. Dan juga bagi yang sudah punya pasangan ini atau yang biasanya statusnya sudah berubah jadi in relationship. Nah, bagi yang sudah punya pasangan ini, belajar untuk tidak bermain-main dengan yang namanya pacaran. Ya, itu satu kuncinya. Jadi jangan hanya sekedar berpacaran untuk having fun saja, tetapi minta tuntunan daripada Tuhan. Karena mengaplikasikan kasih agape dalam pasangan ini, itu ada suatu pelajaran yang bisa kita peroleh. Pelajaran apa? Seperti yang tadi kita sudah tadi yang sudah kita singgung, belajar untuk menghargai, ya kan, mendahulukan pasangan kita di atas kepentingan kita, belajar untuk berbagi, belajar untuk berkorban, dan juga terutama belajar untuk menjaga diri. Belajar menjaga diri dalam arti menjaga kesucian. Ya, itu kuncinya. Dan bagi yang sudah menikah nih, bagi para pasangan baru-baru menikah ini maupun sampai hari ini ya ada yang menikah juga nih sobat kita. Ya, jadi saya ucapkan selamat bagi para kalian yang sudah menikah, di mana kalian sudah selangkah lebih dekat merasakan seperti apa sih mengaplikasikan kasih agape ini. Ya, di sini saya pernah mendengar di sebuah radio rohani gitu ya, ada sebuah diskusi tentang membahas suatu permasalahan. Ketika pasangan kita selingkuh, itu boleh nggak kita berpisah? Nah, ini suatu pertanyaan yang kontroversi gitu ya. Dan sebenarnya kalau bagi dunia sih itu merupakan hal ya boleh-boleh saja karena namanya juga dikecewakan. Tetapi saya kagum dengan jawaban dari si narasumber. Sebelumnya saya luruskan, ini berselingkuh ini dalam hal sudah menikah ya, bukan berpacaran. Jadi dalam menikah ketika kita pasangan kita selingkuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, si narasumber ini dia menjawab dengan bijaksana. Jadi kita sebagai pasangan Kristen, kita harus memunculkan suatu perbedaan dengan apa yang paradigma dari dunia ini. Dunia bilang kalau berpisah itu merupakan hal yang wajar, apalagi dengan alasan yang seperti itu. Tetapi bagi Kristus, bagi Tuhan kita, Dia membenci yang namanya perceraian. Itu buktinya bisa dapat kita lihat di Maliaki 2 ayat yang ke-16. Ini saya baca aja, Maliaki 2 ayat yang ke-16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel.
juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, jadi inilah yang bisa saya sharingkan ya mengenai kasih agape ini. Jadi kita sama-sama pada sore malam hari ini, mari kita sama-sama merenungkan apakah kita sudah merasakan kasih agape yang daripada Tuhan ini. Kalau misalnya kita masih belum merasakan, mintalah pada Tuhan. Tuhan, aku ingin merasakan kasih agape yang daripadamu. Dan kalau misalnya kita sudah merasakan, minta pertolongan dari Tuhan untuk kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana Allah adalah kasih, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memancarkan kasih Kristus dalam diri kita. Agar apa? Supaya orang di luar sana dapat melihat bahwa ada kasih Kristus dalam diri kita dan mereka juga dapat terberkati dengan adanya kita. Bagaimana kita mengasihi tanpa syarat dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya demikianlah renungan yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita menutup dengan sebuah pujian. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada Kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Katakan kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan kita, di mana tidak ada kasih. Ya sebagaimana dari lirik lagu ini, belum pernah ada kasih yang begitu mengasihi kita, yang sanggup mengubahkan kehidupan kita, membawa kita lebih dekat kepadanya, selain dari kasih Tuhan. Mari kita ulangi kembali di ayat yang kedua, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi
kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama kita serukan, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Sekali lagi kita katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. begitu besar kasih-Mu Tuhan. Dan di sini kami mengakui bahwa tak ada kasih yang lebih besar daripada-Mu. Kasih yang tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Tiada duanya. Sekali lagi katakan, Mu tiada duanya. Demikianlah pengakuan kami Tuhan pada sore malam hari ini. Bahwa kasih-Mu kasih yang luar biasa. Kasih yang mampu mengangkat setiap kehidupan kami. Seburuk apapun itu. Engkau sudah mengubahkan kami, membawa kami melewati masa-masa bersama dengan Engkau. Dan pada sore malam hari ini kami boleh sama-sama belajar untuk mempelajari mengenai kasih-Mu, kasih agape yang luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa buat Sobat DTK yang belum merasakan kasih-Mu. Kiranya Kau mau curahkan Tuhan. Kau mau curahkan kasih-Mu kepada mereka, agar mereka dapat merasakan begitu luar biasanya kasih-Mu. Mungkin mereka mengalami penolakan, mungkin mereka mengalami kekecewaan. Mungkin mereka disakiti. Tetapi kami percaya bahwa kasih agape itu kasih yang mampu menutup segala luka-luka itu dan sanggup menyembuhkannya. Dan bagi kami sekalian Tuhan yang sudah merasakan kasih-Mu, Kau berikan kami kekuatan untuk kami dapat membagikan kasih ini juga kepada sesama kami. Kami dapat mengasihi orang tua kami, kami dapat mengasihi saudara-saudari kami, kami bisa mengasihi teman-teman kami. Bahkan terlebih kami dapat mengasihi musuh kami dengan kasih yang daripada-Mu. Dan saat ini pada malam hari ini kami juga berdoa, kami mengucap syukur buat saudara-saudari kami yang telah Kau perpanjang umur. Ada saudara Genaro Rafa, ada saudari Sipora Yuan, ada Avelin Octaviana, ada Christopher Kevin, ada Yosua Hamendro dan Christian Ningsih, yang mana Engkau sudah berikan perpanjangan usia kepada mereka. Biarlah kami boleh sama-sama memanfaatkannya untuk menyebarkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka juga dapat merasakan
kasih yang dari Bapa, kasih yang daripada Allah. Sehingga atas izin Engkau, mereka boleh merasakan dan mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah pada sore malam hari ini. Dan kami berdoa pada ibadah-ibadah mendatang buat para pembicara yang sudah Kau pilih. Biar kami boleh sama-sama menyampaikan apa isi hati-Mu bagi para kaum muda dan remaja di tempat ini. Dan kami boleh sama-sama bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat, yang lebih intim lagi dengan Engkau. Terima kasih. Dan biarlah pada sore malam hari ini kami boleh menerima kasih yang daripada Allah Bapa, dari Sang Putra, dan dari Roh Kudus yang menyertai dalam setiap kehidupan kita dari saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.